pelajaran sejarah wajib. Dan hari ini materi tentang penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa dan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Check it out! Nah, sekarang kita memasuki peta jalur penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa. Nah, kita lihat di lingkaran hijau itu adalah benua Eropa. Nah, dari sanalah bangsa Eropa seperti Belanda, Inggris, Prancis, Italia menjelajahi samudra. Nah, sekarang kita lihat ya tujuan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Ada 3 tujuannya. Yang pertama, mencari kekayaan yang disebut dengan gold. Yang kedua, mencari kejayaan atau glory. Yang ketiga adalah untuk melakukan penyebaran agama Katolik. Dan kolonialisme itu bertujuan mencari daerah-daerah koloni yang baru. Nah, kita lihat ya perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Kalau kolonialisme itu dia untuk mencari kekuasaan di luar batas wilayahnya dan biasanya untuk mendominasi ekonomi, sumber daya, dan pasar dari wilayah yang mereka kuasai. Dan sedangkan imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana sebuah negara dapat memegang kendali atau mendirikan pemerintahan atas daerah yang mereka jajah dan biasanya akan dilakukan pengembangan industri. Sekarang kita lihat tujuan imperialisme. Berbeda dengan kolonialisme tadi. Nah, tujuan imperialisme itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, pemasaran industri, penghasil bahan baku, dan yang ketiga untuk penanaman modal. Dan imperialisme ini biasanya akan mendirikan pemerintahan sendiri. Nah, yang menjadi pendorong kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa Eropa yang pertama adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, di mana kota ini merupakan pusat perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, ada kisah perjalanan Marco Polo, seorang penjelajah samudra dari Italia. Yang ketiga adalah penemuan teori bahwa bumi bulat oleh Kopernikus dan Galileo. Yang keempat ada penemuan kompas sebagai penunjuk arah. Dan yang terakhir adalah pembalasan terhadap Islam akibat kekalahan bangsa Eropa dalam Perang Salib. Coba kalian lihat sekarang di layar. Nah, ini adalah tokoh-tokoh penjelajah samudra dari Spanyol. Ada Christophorus Columbus, Ferdinand de Magalhaens, dan Johann Sebastian Elcano. Nah, mereka ini menemukan daerah-daerah yang baru. Ada yang tahu daerah apa saja yang mereka temukan? Bagi yang tahu, silahkan buat di kolom komentar ya. Dan pastinya Ibu akan tambahkan nilai kalian di daftar nilai Ibu. Nah, ini adalah negara-negara Eropa lainnya yang melakukan penjelajahan samudra. Seperti ada Belanda, yaitu Cornelis de Houtman yang datang ke Banten di Indonesia, yaitu pada tahun 1596. Kemudian ada dari negara Inggris, yaitu Sir James Leicester yang datang juga ke Banten pada tahun 1602. Kemudian disusul oleh Sir Henry Middleton datang ke Maluku tahun 1604 dan Thomas Stamford Raffles yang datang ke Jawa pada tahun 1811. Mereka ini datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Berikutnya, negara Eropa yang melakukan penjelajahan samudra adalah Spanyol. Tadi di awal kita sudah lihat tokoh-tokoh penjelajah samudra dari Spanyol. Nah, sekarang kita lihat daerah yang mereka singgahi atau mereka temukan. Yang pertama adalah Christopher Columbus. Dia menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Kemudian ada Cortez, dia singgah di Meksiko pada tahun 1519. Yang berikutnya ada Ferdinand Magalhaens yang tiba di Filipina pada tahun 1520. Berikutnya ada Sebastian Elcano yang tiba di Indonesia, tepatnya daerah Maluku pada tahun 1521. Dan terakhir adalah Pizarro yang singgah di Peru pada tahun 1530. Negara Eropa berikutnya adalah Portugis. Negara ini sekarang dinamakan dengan Portugal. Dari Portugis ada tokoh Bartolomeus Dias. Dia menemukan Tanjung Harapan di Afrika pada tahun 1488. Berikutnya ada Vasco da Gama. Dia singgah di India, Calcutta pada tahun 1400.
1498. Dan berikutnya ada Alfonso de Albuquerque yang singgah di Malaka, Indonesia pada tahun 1511. Dan terakhir adalah Francisco Cerro. Dia tiba di Maluku pada tahun 1512. Dan semuanya itu adalah untuk mencari rempah-rempah dan daerah baru yang dijadikan kolonialisme. Nah, sampai di sini dulu ya materi tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dan tugas-tugasnya sudah Ibu upload di e-learning. Dan selamat mengerjakan. Sampai jumpa kembali di next video berikutnya.